ada di KZ Coffee. Halo teman-teman, kalian bingung mau nongkrong tapi takut dompet kosong? Sini, aku kasih tahu KZ Coffee. KZ Coffee menjadi tempat favorit mahasiswa UNES karena tempatnya nyaman dan harga terjangkau. Tempat ini selalu ramai dikunjungi tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga anak-anak muda dari berbagai kalangan. Lebih dari sekedar tempat tongkrongan, KZ Coffee hadir sebagai ruang belajar, berdiskusi hingga berinteraksi. Dan keberadaannya turut menghadirkan warna baru bagi kehidupan mahasiswa serta lingkungan sekitar kampus. Dengan konsep yang minimalis dan kekinian serta harga yang terjangkau. Menjadi KZ Coffee ini menarik perhatian anak muda zaman sekarang. Kenalin, aku Zara dan di sini aku lagi bersama Kak Arki. Kak Arki bakalan ngenalin dirinya di sini sebagai apa? Ya, halo semuanya, kenalin aku Argi. Aku di sini sebagai manajer operasional dan ya sehari-harinya cuman tengah-tengah gitu aja sih. Asik. Oke. Jadi di sini aku mau siapin beberapa pertanyaan nih Kak buat Kakak. Jadi siapa sih pendiri KZ Coffee ini? Untuk pendirinya itu ada yang namanya Profesor Supriyadi Rustad. Dia salah satu wakil rektor bidang keempat dari Universitas Dianuswantoro. Tapi ini diterusin lah ke anaknya yang namanya Alessandre gitu. Oke. Jadi ada lagi nih Kak, kenapa Kakak milih lokasi di sini? Sebenarnya alasannya itu ingin menghidupkan area sini sih. Jadi ini tuh satu komplek, satu yayasan. Yayasannya namanya Yayasan Jembatan Emas Indonesia. Ada terdiri tiga aspek. Yang pertama F&B, yang kedua pendidikan, yang ketiga sport center. Yang pertama itu F&B sendiri tuh KZ Coffee and Garden ini. Untuk pendidikannya ada TK, SD sama PAUD. Lagi pembangunan SMP yang namanya Gaussian Kamil School. Untuk sport centernya baru terbangun kolam renangnya namanya GKS Water Park gitu. Terus apalagi nih Kak yang bikin KZ Coffee ini menarik daripada kafe-kafe lainnya? Yang bikin menarik tuh lebih tepatnya ke kolam renangnya. Tapi ya di sini kolam renangnya nggak gratis, tetap dipungut biaya. Cuman di sini airnya tuh jernih banget. Kalau datangnya pagi sampai sore yang masih ada mataharinya, itu kelihatan jernihnya minta ampun gitu loh. Kesimpulannya yang membedakan KZ Coffee ini sama kafe-kafe yang lain itu apa Kak? Perbedaannya di fasilitas itu tadi sih. Kita fasilitasnya udah mau mengarah ke sport center tadi kan. Yang dimana ini kita lagi tahap pembangunan. Ada badminton, ada tenis. Yang di atas Keza ini masih tahap pembangunan, belakang itu studio kaca. Entah mau dibuat zumba, dance atau segala macem. Banyak banget ya Kak ya? Ada tambahan lagi tuh, mini soccer. Tapi itu mini soccer yang terakhir gitu. Oke, terus kan ini fasilitas banyak banget nih Kak. Iya. Gimana sih caranya Kakak supaya Kakak bisa mempertahankan kualitas-kualitas terbaik yang ada di sini tuh, mulai dari fasilitas, menu dan sebagainya? Untuk fasilitas kita ada bidangnya sendiri ya. Kebetulan aku di F&B. Kalau di aku sendiri pun lebih ke arah jaga kebersihan. Terus sering cek yang udah mulai harus diperbaiki. Untuk kualitas makanan sih kita lebih ke arah kehigienisnya aja sih. Kalau ada laler segera dibuang, kalau ada komplain segera diganti. Gitu. Kita menjaga kualitasnya kayak gitu. Oke. Wah, karena fasilitas di sini tuh banyak banget nih Kak. Kira-kira kapan sih waktu paling ramai kafe ini dikunjungi sama orang-orang? Kita masih kebanyakan di weekend. Weekend tuh pasti. Cuman kalau di weekday itu kayak random aja datang. Misalnya Senin sampai Jumat itu sepi. Tiba-tiba Jumat rame. Terus minggu depannya kayak gitu. Senin sampai Jumat sepi, Rabunya rame. Udah random aja. Cuman yang pasti di weekend itu Sabtu sama Minggu gitu. Oke. Lagi nih Kak,
Kan di sini kan kok kafe udah banyak banget kan nih. Gimana sih caranya kakak supaya bisa menghadapi persaingan kafe yang ketat banget ini? Di Semarang ini kan banyak banget tuh kafe. Karena sebenarnya itu agak susah dijawab. Cuman yang pasti kita saingannya dengan cara menyainginya dengan kualitas makanan. Kebetulan makanan kami tuh enak daripada yang lain. Ini jemput kompetitor boleh nggak sih? Atau nggak boleh? Jemput kompetitor kayak selain Kezai. Aku nyebut yang lain boleh ya? Contoh. Misalnya Kopi Jos. Kopi Jos tuh kurang bagus apa sih tempatnya? Tapi mereka jarang diminati karena makanannya itu rasanya biasa aja gitu loh, nggak kayak rasa di Kezai. Cuman emang secara price emang agak tinggi Kezai. Cuman ada yang bilang tuh gini, ada harga ada rasa gitu. Oke, Kak, nanti ini selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu bakal dilanjutin sama temen aku ya. Oh, bukan kamu? Udah, aku sampai sini aja, nanti penutupannya sama kakak lagi. Oke. Oke. Banyak nih batuk ya. Oh iya, siap. Halo Kak, saya Noval yang menggantikan wawancara dari Zahra. Oke. Di sini saya mau bertanya, apa menu favorit di sini Kak? Oke. Untuk menu favorit dari makanan ya, kita terbagi 3. Ada nasi goreng sama noodle sama spaghetti sama pasta. Untuk pasta sendiri kita favoritnya di spaghetti aglio olio. Untuk noodlenya kita ada mie goreng nyemek. Dan untuk nasi gorengnya ada nasi goreng Nusantara. Tapi untuk minumannya kita yang best seller di non coffee itu macam-macam series. Dan yang coffee itu kita ada di Japanese Ice atau enggak Kekoga gitu. Baik. Siapa target utama di Kezai Coffee ini Kak? Gimana maksudnya? Target pelanggan utama. Oke. Untuk targetnya sendiri itu kita kalau bisa ya secara global. Global itu dalam arti kayak anak-anak, mahasiswa, remaja, sampai keluarga, itu target kita. Semua itu target kita. Cuman untuk saat ini kita masih dominannya di mahasiswa atau remaja gitu. Lalu kapan jam operasionalnya Kak? Oh. Kita jam operasional dibagi 2. Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Terus untuk yang Jumat sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gitu. Bagaimana cara menjaga kualitas pelanggan di sini Kak? Cara melayaninya? Kita cara melayaninya dengan full senyum dan full ramah sih. Itu aja sih. Soalnya kita secara sombong kita tuh menang di rasa. Tapi kalau kita kalah di servis tetap ratingnya nanti jelek. Jadi kita menjaga kualitas dari anak-anaknya, dari staffnya, cara ngelayaninya. Halo Kak, hari ini lagi apa? Kayak ditanyain gitu sih. Lebih banyak ngobrol sama customer. Terus di mana lokasinya ini Kak? Oke. Untuk lokasinya itu ada di Mangunsari di Pakintelan, Gunung Pati. Ya kurang lebihnya kita nomor 28 sih, atau enggak komplek GKS namanya. Mungkin orang-orang udah pada tahu kalau kompleks GKS gitu. Mengapa memilih tema Jepang dan konsep garden di coffee shop ini Kak? Oke. Kenapa milih konsep Jepang? Karena si Lesandri itu anaknya dari pendiri ini itu kuliah S2 di Jepang. Jadi dia mengambil tema Jepang karena dari anaknya. Untuk tema garden sendiri karena pendiri itu lihat jarang nih yang konsepnya pakai garden. Akhirnya ingin tampil beda aja kayak gitu. Baik, mungkin itu cukup pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Zahra. Oke, cukup sekian dari kita. Makasih juga buat Kak Argi udah jelasin banyak banget ke kita, jadi kita banyak tahu tentang Kezai Coffee ini. Aman. Sebelumnya Kak mau tanya kesan dan pesan buat kita kalau misalkan kesini lagi apa nih? Kesan dan pesan ya, kesannya itu kayak kaget aja sih. Tiba-tiba wawancara. Pesannya lebih ke Sering-sering mampir ya pasti ya. lebih tepatnya semangat hidup. Nah, kalau kamu nggak semangat hidup akan susah sih buat kamu mencapai sesuatu gitu. Ya baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kita ya Kak ya. Makasih banget. Ya. Jadi sampai jumpa lagi ya Kak ya. Makasih ya. Makasih Kak. Dadah. Dadah.
jadi itu dia vlog kami mengenai Keizai Coffee and Garden. Buat kamu yang pengen mampir, akses menuju lokasinya gampang banget loh. Ditambah area parkirnya yang luas dan juga nyaman untuk pengunjung. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Keizai Coffee and Garden yang berlokasi di Jalan Munasari, Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. See you next time.